Selamat pagi Honda Lover. Hari ini kita ketemu lagi di channel Mami App nih. Hari ini kita mau bahas mengenai asuransi kendaraan. Ayo, seberapa penting asuransi itu untuk kendaraan teman-teman? Kita saksikan. Sekarang kita ketemu dengan Mbak Desi di Honda Fatmawati. Ayo kita tanya-tanya mengenai asuransi kendaraan. Gimana sih pentingnya customer itu harus mengcover asuransi kendaraan? Oke, Mami. Untuk seberapa penting customer pasang asuransi kendaraannya itu sebenarnya dibalikin lagi ke customernya ya. Tapi kalau ditanya seberapa penting, menurut saya itu sangat penting. Ya. Karena apalagi mobil baru ya, biasanya kita masih sayang-sayangnya dan memang sih hati-hati. Kebanyakan kita nyetir hati-hati, tapi kan kita nggak tahu kondisi di jalanan seperti apa. Bisa aja kita kena sialnya orang lain. Betul. Atau apa namanya, apalagi kita berkendara di tempat yang belum pernah kita jalani. Jadi kita nggak tahu medannya gimana, tiba-tiba tertubruk, bisa tersenggol atau menyerempet benda-benda yang yang keras, trotoar seperti itu. Jadi kalau seberapa penting balikin customer, tapi menurut saya sangat penting ya. Jadi tergantung customer itu mau aman atau enggak kan. Kalau asuransi itu kan ada istilah nih, sedia payung sebelum hujan ya. Iya betul. Jadi kita tidak tahu nih kapan ada terjadi accident gitu betul. Kan. Cuman karena kita udah cover asuransi, kita udah menyiapkan payung gitu ya. Betul. Jadi berkendara itu merasa sangat aman Ci. Oh ini kita udah punya asuransi nih. Dan biaya perbaikan kan sekarang bukannya murah ya. Betul. Jadi memang kalau asuransi itu menurut saya sangat membantu. Betul. Membantu ya. Kan asuransi udah nih ceritanya customer mau mengcover nih. Terus apa aja sih jenis-jenis asuransi itu untuk kendaraan? Oke Ci, untuk jenis pertanggungan asuransi itu sebenarnya ada dua. Itu komprehensif, pertama orang biasanya nyebutnya all risk. All risk. Iya, kemudian ada total loss only. Jadi kalau untuk all risk itu menjamin resiko ataupun kerugian, baik itu kerugian kecil maupun besar, kerusakan kecil ataupun kerusakan besar pada kendaraan. Namun kalau untuk yang total loss itu hanya mengcover kerusakan kendaraan apabila kerusakannya itu lebih dari 75% dan kehilangan. Nah, di komprehensif itu juga sudah mengcover kehilangan atas pencurian. Oh, gitu. Udah aman. Jadi kalau misalnya kita ditabrak dari belakang atau kita menabrak kendaraan di depan atau misalnya kena batu terus di jalan tol kaca depan pecah kena batu, kena pentalan batu tuh sering. Terus dibaret orang, itu udah termasuk di asuransi komprehensif ya. Iya betul. Jadi namanya all risk gitu ya. Iya, orang sering nyebutnya all risk. Nah, terus kalau namanya TLO itu kan kehilangan. Iya. Nah, kalau kehilangan itu yang di cover itu apa? Yang maksudnya yang bisa diklaim dengan kondisi TLO itu apa selain kerusakannya sampai 75% atau kehilangan kan? Iya, kehilangan itu dicuri oleh maling atau atau orang yang kita kenal. Bawa lari mobil. Nah, itu gimana? Ini penting ya untuk yang total loss itu. Itu asuransi akan mengcover kerugian kehilangan apabila kehilangan kendaraan akibat pencurian. Yang dilakukan? Yang pencurian bukan karena kita pinjamin mobil ke orang, kemudian kita mobilnya dibawa nih. Itu kan kita memberikan secara sadar. Itu nggak di cover di asuransi. Karena kita percaya kan? Iya, itu kita kenal sama orangnya. Itu nggak di cover. Itu nggak di cover. Malah yang di cover itu harus yang kehilangan dicuri orang. Iya, akibat pencurian. Oke. Terus kerusakan kendaraan akibat kecelakaan biasanya ya yang udah remuk sampai 75% itu penggantiannya bukan lagi perbaikan. Jadi tapi sudah harga mobil yang dikembalikan ke customer, tapi harga mobil pasaran harganya pada saat kejadian. Jadi bukan harga mobil baru pada saat dia cover ya. Iya, betul. Nah, itu inget ya teman-teman, itu akan diganti oleh asuransi sesuai dengan harga pasar pada saat kejadian. Jadi bukan pada saat kita cover asuransi. Wah Des, kita udah ngobrol lama-lama, kita belum ngopi nih. Yuk ngopi dulu yuk. Agak nih seret kita ya, kopi dulu
ya teman-teman ya. Ini coffee break asli dari Honda Fatmawati. Ya, jadi kalau misalnya customer kesini mau servis, mau lihat-lihat mobil bisa ya. Kita bakalan kasih ngopi-ngopi gratis. Ngopi ya Ci. Yuk ngopi dulu yuk. Lanjut ya Des. Oke. Jadi gimana nih? Proses kita klaim itu gimana sih? Nah ini nih yang penting ya kalau customer beli produk asuransi harus aware ya. Dia juga harus bisa, customer juga harus nanti mau klaim gimana ya caranya. Ini penting, ini penting. Tuh? Ayo. Nah makanya kalau bisa beli asuransi di mana customer beli mobil. Biasanya kan salesnya ada nih, dia bisa bantu atau dari dealernya. Nah kalau untuk klaim asuransi ini pertama kali customer tuh harus lapor klaim. Lapor klaim caranya bagaimana? Iya, lapor klaim ke asuransi bisa dari hotline, bisa dibantu biasa sama sales atau sama kita ya tim asuransi ya buat ngelaporin ke asuransi. Nah, yang jadi catatan juga kalau misalnya laporan klaim itu jangan lewat 5 hari dari tanggal kejadian. Oke. Misalnya hari Senin tabrakan atau ada kejadian accident, harusnya langsung aja lapor aja dulu. Misalnya kita belum sempat nih ke kantor asuransi, ya kita langsung lapor ke aja. Boleh dong ke bengkel. Nah kalau misalnya ke dealer kita ada beberapa asuransi yang bisa, ada beberapa yang enggak. Gitu. Jadi sebaiknya lapor ke klaimnya kemana nih? Bisa langsung ke hotline asuransinya atau nah itu tadi lebih baik dia beli produknya di dealer, jadi dia bisa lapor langsung ke sales atau bagian jadi asuransi. Lebih mudah ya. Iya betul, itu ngebantu. Betul. Nanti udah lapor klaim, nanti akan dijadwalkan survei kendaraan. Setelah survei kendaraan ke asuransi proses nih untuk estimasi biaya klaim, kemudian setelah SPK surat perintah klaimnya terbit, baru customer boleh masukin kendaraannya ke bengkel. Seperti itu Ci. Oh iya, terus kalau nggak salah ada OR ya, on risk ya. Apa itu sih on risk itu? Oke, on risk itu tuh biaya yang dikeluarkan oleh customer pada saat dia klaim. Itu hitungannya per kejadian ya. Nah, contohnya per kejadian tuh gimana nih? Misalnya customer diserempet ya, diserempet itu sebelah kanan. Iya. Kena semuanya nih. Itu hitungnya berapa kejadian tuh? Nah, kalau misalnya dia sebelah kanan nih, kita cerita sebelah kanan ya. Nah, kalau misalnya dia nyerempet tembok, brak dari pintu depan sampai ke belakang. Pintu belakang tuh satu garis. Nah, itu satu kejadian. Jadi satu kejadian, jadi satu OR. Iya, walaupun beberapa panel. Kecuali gini, dia nyerempet depan, terus dia mau mundur nyerempet lagi. Nah, itu udah 2 kejadian. Nah, itu ketahuannya bagaimana? Depan sama belakang begitu? Nah, itu kan pasti ada ini ya, Ci, kejujuran customer. Kejujuran customer ya. Oke. Terus kemudian dilihat lagi lukanya nih. Kalau misalnya lukanya itu sesuai nggak sih ini 1 kali kejadian atau 2 kali kejadian? Pasti kan orang asuransi itu bagian klaimnya udah tahu nih. Kalau misalnya lukanya misalnya bemper depan, beret, terus pintu belakang kiri beret, itu nggak mungkin 1 kejadian kan? Kiri dan kanan beda. Beda. Betul. Gitu. Jadi balik lagi juga investigasi ya dari pihak asuransi, dia akan menilai nih kejadiannya ini yang diceritakan oleh customer ini benar adanya apa enggak. Des, tadi kan kita bahas asuransi yang di approve oleh pihak asuransi ya. Ada nggak sih kemungkinan terjadi tidak di-approve oleh asuransi pada saat klaim? Apa yang jadi faktor ditolaknya? Kebanyakan sih pertama itu dari laporan klaim. Jadi tadi tidak lewat dari 5 hari. Sebenarnya beberapa asuransi itu ada yang beberapa hari, tapi kebanyakan sih 5 hari. Nah, ketika customer penutupan polis asuransi itu harus tahu jelas berapa hari maksimal untuk laporan klaim. Itu penting banget. Nah, kalau misalnya lewat dari hari yang sudah ditentukan, itu pasti klaimnya ditolak karena telat lapor. Kemudian walaupun jangka waktu berlakunya masih lama. Iya, periode polisnya masih aktif, tapi dia telat lapor klaimnya, itu biasanya tidak bisa di-cover. Perlu surat polisi nggak sih? Nah, untuk lapor ini laporan klaim.
Kalau untuk surat kepolisian itu kebijakan balik lagi ke perusahaan asuransi, tetapi beberapa sih ada yang ketika kecelakaan melibatkan pihak ketiga itu pasti pakai surat kepolisian. Oh, itu namanya TPL ya? Iya, itu Oke, TPL pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu artinya kita menabrak kendaraan lain. Nah, mobil itu kita di cover di asuransinya, tercover di asuransi kita ya. Iya, betul itu ada preminya juga kan iya tentunya, betul ya. Itu limitnya sesuai sama sesuai pada saat penutupan di awal. Nanti itu mesti ditanyakan juga ke asuransi untuk limit TPL-nya berapa per kejadian. Seperti itu. Oke, paham. Kemudian ini untuk klaim itu yang paling diperhatikan lagi surat izin mengemudi. Oh, SIM-nya. Iya. Betul. Kadang kan ada yang di bawah umur ya. Iya, betul. Pakai mobil, nggak punya SIM, nekat karena udah merasa bisa bawa mobil. Iya. Tiba-tiba tabrakan. Nah, pada saat klaim itu tidak di-cover karena ya, dia sudah melanggar aturan lalu lintas ya. Kemudian menerobos lampu merah juga, itu kan melanggar peraturan lalu lintas seperti itu. Des, gimana sih cara milih asuransi yang baik gitu loh? Yang pada saat kita kan mau membeli polis asuransi, jangan sampai pada saat kita klaim itu sulit. Iya. Nah, itu gimana tuh? Oke. Pertama yang diperhatikan tuh pastiin asuransinya sudah resmi diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Oke ya, itu penting banget supaya tidak ada pada saat di tengah kejadian asuransinya mohon maaf nih bangkrut. Nah, itu waduh, kita rugi, pasti rugi betul. Ya kita yang sebagai customer rugi. Kemudian pastikan misalnya cabangnya itu banyak, itu juga membantu karena kan kendaraan juga kita sering bawa keluar kota. Kemudian klaimnya, tapi lebih enak sih ketika beli mobil baru belilah asuransi ini di dealernya ya, karena biasanya kita kan ada kerjasama dengan beberapa asuransi. Jadi customer itu nggak panik ketika dia mau klaim, dia tuh bingung mau kemana gitu, karena kan sebenarnya kayak hotline itu kan 24 jam, tapi kalau kita hubungin hotline tuh kadang nggak nyambung ya. Jadi mendingan orang yang udah kita kenal nih, kita beli mobil di dealer ini, nah kita beli asuransi di situ aja. Gitu ya. Jadi bisa terpantau juga kan klaimnya, ada salesnya yang bisa bantu kan. Betul. Ini klaimnya sudah sampai mana, pasti kan dibantu. Betul, Des. Aku mau nanya lagi nih. Tadi kan udah ya, kita udah membahas mengenai ORIS ya, ORIS atau komprehensif. Ada lagi nggak sih yang bisa dijamin oleh pihak asuransi? Ada Ci. Jadi kalau kita ambil nih, kalau misalnya kita ambil asuransi komprehensif tadi, itu ada tambahan perluasan. Oh, apa itu? Ini itu tambahan perluasan itu tambahan kerugian seperti banjir yang diakibatkan oleh banjir, bencana alam lah ya, termasuk juga gempa bumi, kemudian kerugian akibat huru-hara dan terorisme. Terorisme. Kemudian ada ini juga yang tadi kita sudah bahas ya, jaminan terhadap pihak ketiga. Kemudian jaminan untuk driver dan penumpang. Itu gimana tuh? Nah, kalau dan penumpang. Untuk driver ini biasanya akan diklaim, bisa dapat diklaimkan ketika ada eksiden, kecelakaan. Nah, pengemudi atau penumpangnya meninggal dunia atau cacat tetap, itu bisa diklaimkan asuransinya. Cacat tetap dan meninggal dunia. Iya, betul. Sesuai limit yang di awal disepakati oleh asuransi dan customer-nya. Betul, pada saat kita penutupan asuransi ya. Iya, makanya. Nah, itu ketika ketika perluasan itu diambil, kita dapat jaminan atas kerugian itu. Oke, paham. Jadi bagi teman-teman kalau mau cover asuransi, coverlah di tempat di mana Anda membeli kendaraan dan dengan marketing officer-nya dari asuransi itu kan ada ya, di tiap dealer itu ada marketing officer atau ke salesnya. Nah, bisa di cover
tentunya pilihlah yang sudah kerjasama dengan dealer tersebut ya teman-teman, jangan asal sembarangan memilih asuransi. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas mengenai asuransi ini. Jika masih ada yang perlu ditanyakan atau kurang mengerti, silakan kontak di bawah ini, kita akan membantu dengan senang hati. Dadah.